Amma ba'du, hadratul mukarramun, para guru, para alim ulama, para asatid, para sesepuh bin sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita nanti insya Allah ada Dr. Kiai Haji Abdul Rahim Hasan SKMA. Kemudian alhamdulillah di depan kita hadir guru kita Al-Mukarram Dr. Andes Haji Muhammad Budanul Siddiq SKM MPSI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di depan kita paling pertama di masjid. Insya Allah guru kita malu. Iya, alhamdulillah beliau sudah hadir di depan kita. Dan yang kami hormati Ketua DKM Masjid Raya Baitul Ma'mur Ustadz Rahmat Hafizullah Esos, sama-sama kita hormati sesepuh, ini sepuh, ada Ustadz Gumenhas SPD. Kemudian sama-sama kita hormati Bapak Haji Sani Saroni, sama-sama kita hormati ada Haji Darja, sama-sama kita hormati penasihat pembina yang hadir, diantaranya Bapak Dr. Haji Adi Saputra, kemudian para asatid yang kami hormati, ada Ustadz Mahmud, ada Ustadz Luqmanul Hakim, imam kita, ada Ustadz guru kita, Ustadz Zarkasi SAG. Kemudian sama-sama kita hormati Ketua Majelis Salim Akad Subuh Arafah, Ustadz Rahmat Haji Wiguna, Esa. Kemudian sama-sama kita hormati Ketua RT 01 Bapak Budi Nugrahanto. Kemudian LMK RW 07 Bapak Wawan. Kemudian Ketua DKM Masjid dan Musola sewilayah RW 07 yang tergabung dalam Majelis Taklim Arafah, yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi secara rasa hormat dan takzim saya. Kemudian jamaah Majelis Taklim Akad Subuh Arafah semuanya yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir ke tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti rangkaian ibadah. Pertama sholat subuh berjamaah, dilanjutkan silaturahim, dan dilanjutkan sholat thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat yang mulia ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatul jamaah di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Dengan keberkahan suratul Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan pada pagi hari ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum acara kajian kita mulai, mari kita ikuti sholawat dusur yang akan disampaikan Ustaz Mahmud kepada beliau. Kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik
بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد يا ربي والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكتم ومنبع العلم والخلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي قدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Selanjutnya kita ikuti kajian yang akan disampaikan guru kita Dr. Andes Kiai Haji Hudanul Siddiq
SKM MPSI yang pada pagi hari ini mengambil tema pengobatan medis berdasarkan akidah dan sunnah akan barokah. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu guru kita, luar biasa ya. Beliau adalah pengasuh konsultan rumah tangga Islami dan ketua yayasan pesantren Yatama Azikro Majlis Azikro. Kemudian ketua komisi hubungan antar umat beragama Majelis Ulama Indonesia. Kemudian Dewan Mustasyar Penasihat DMI, BKP RM dan BKP Aksi. Kemudian yang keempat, pembina bimbingan mental dan rohani Islam Rumah Sakit Hermina dan Bakti Asih. Yang kelima, beliau adalah pengisi Tazkiyah Kolbu Radio Musik City sejak tahun 2000 setiap Senin pertama. Masya Allah. Untuk itu, kepada beliau Al-Mukarram Dr. Andes Haji Muhammad Hudanul Siddiq SKM MPSI, kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Sucikan jiwa dan raga kami, berkahi ya Allah hidup kami, kuatkan iman dan Islam kami. Subhanallah, wafatkan kami dalam husnul khotimah. Ya Allah, sembuhkan kami, keluarga kami, masyarakat kami, pemimpin-pemimpin kami, sehat jasmani, rohani, sosial dan spiritual. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyah turun sholatin. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh yang berbahagia, wabil khusus segenap jajaran pengurus Masjid Baitul Makmur, para sesepuh, bin sepuh, para guru, para ulama yang tidak kami sebut satu persatu dan menggunakan rasa hormat kami. Wabil khusus ini ada sahabat kami, Bang Wituna. Pastilah beliau hadir di tempat ini. Kalau tidak salah, sekitar 15 tahun yang lalu pernah ngisi di sini. Bersyukur kepada Allah di pagi hari yang telah penuh barokah.
Allah hadirkan kita untuk menunaikan taklim yang diawali dari rangkaian ibadah sholat qobliyah subuh atau sholat fajar subuh berjamaah. Ini merupakan karunia nikmat Allah yang luar biasa. Teriring harapan dan doa, semoga langkah takwa menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah dan terlibat baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW pada keluarga sahabat muda yang setia sampai akhir zaman. Jamaah sekalian, hidup kita di dunia ini hanya sesaat. Hanya sesaat. Yang sesaat ini akan berakibat di akhirat. Cepat atau lambat kita akan wafat. Soal waktu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh karena itu punten, hati-hati di dalam hidup. Perjalanan menuju kubur tak pernah libur. Jangan terjebak dengan keenakan sesaat di dunia, menderita berkepanjangan di akhirat. Kajian demi kajian setiap saat membangkitkan semangat ingat akhirat. Semoga yang hadir pada pagi hari ini selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Iya karena butuh iya nasta'in tidak siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kajian pada pagi hari ini temanya adalah berobat secara medis berdasarkan akidah dan sunnah akan barokah. Tema ini kami sampaikan karena melihat kondisi masyarakat kita yang kadang-kadang salah berobat. Salah berobat. Sehingga sudah fisiknya sakit, rohaninya sakit. Yang namanya kanker tauhid. Kanker tauhid. Seakan-akan yang menyembuhkan itu dokter atau obat. Ini, hati-hati. Sedikit tergelincir nanti. Oleh karena itu kami menyampaikan ini semoga menjadi renungan muhasabah dan membersihkan akidah kita sehingga wafat kita husnul khotimah. Amin. Jamaah sekalian, berobat adalah ikhtiar syar'i. Berobat adalah ikhtiar syar'i. Usaha yang dibenarkan dan diperintahkan oleh Allah. Serta dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Namun, agar berobat menjadi penuh barokah, harus dilandasi
oleh akidah yang benar, tauhid, dan sesuai sunnah. Artinya, seseorang muslim berobat bukan karena semata-mata percaya bahwa dokter atau obat, tetapi meyakini bahwa kesembuhan datang hanya dari Allah. Ini. Kesembuhan hanya datang dari Allah. Obat dan dokter hanya sebab, wasilah, bukan penentu hasil. Bukan penentu hasil. Kadang-kadang salah sih dokternya, harusnya dia. Nah, itu. Ada statement beberapa waktu yang lalu sempat jadi permasalahan di ini. Obat hanya menunda kematian. Itu merusak akidah, hati-hati. Hidup mati kita di tangan Allah, bukan di tangan dokter. Proses mengambil sesuatu tidak dapat menjadi baik, bukan kematian, bukan urusan Allah. Karena kematian itu tidak ada hubungan dengan sakit. Ada orang yang sehat, habis ngopi sama roti, didampingi istri, tiba-tiba mati. Ada? Khotbah Jum'ah selesai, belum selesai, meninggal. Ada. Salat sedang rukuk dan sujud, tak, meninggal. Ada. Yang tua mati, yang muda, yang kaya, raja-raja, bangderit. Oleh karena itu, kita harus mulai memperbaiki diri, berobat yang benar. Wa idza maritu bahwa yasbin. Ini terdapat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80. Jika aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Itu doa Nabi Ibrahim. Jadi menyembuhkan itu Allah, bukan dokter, bukan obat. Kesembuhannya dari Allah. Makanya setiap berobat niatkan sebagai bentuk tawakal dan keimanan kepada Allah. Dan di ayat lain Allah mengatakan, berfirman, maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Kita sakit, ke dokter, pas. Karena penyakit itu yang proses penyakit yang tahu adalah dokter. Ada orang pinter, ya ada. Boleh. Sepanjang tidak bertentangan syariat. Sana mengobatin apa aja bisa. Kalau itu benar, secara syar'i, secara ilmiah, bagus. Kalau tidak, hati-hati. Nanti pakai sesuatu. Hati-hati. Hati-hati. Kalau itu terjadi bang betul, rumah sakit libur semuanya. Cukup dia aja. Logika kan begitu gampang aja bodohannya. Gak perlu bayar mahal-mahal. Yang uangnya banyak, budaya bayar 1M, 2M, 500 juta, gampang pulang sembuh, nggak perlu operasi. Kadang-kadang kita itu sudah terlupakan dengan nilai-nilai akidah. Oleh karena itu perlu kita perbaiki.
Di dalam hadis Rasulullah mengingatkan, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan menurunkan pula obatnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad. Sampai selain likulli da'in dawaun. Oleh karena itu, yakin bahwa kesembuhan itu hanya milik Allah, bukan manusia. Setiap penyakit ada obatnya. Tugas manusia adalah mencari, meneliti, berikhtiar dengan iman dan doa. Secara umum, penyakit itu penyebabnya hanya 3. 1, karena dosa. 2, pola hidup atau pola makan yang tidak benar. Yang ketiga, aktivitas yang tidak terkontrol. Merasa sok jagoan, sok kuat, kerja mati-matian demi dunia. Salah niat. Niat kayak itu. Maka Allah sakitkan. Karena Allah Maha Cinta. Jadi sakit itu bentuk cinta kasih sayang Allah kepada hambanya. Kadang lagi, sakit itu salah satu bentuk cinta kasih sayang Allah kepada hambanya. Orang yang dipilih oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, gak sembarang orang yang pilihan. Pilihan. Menghadapinya dengan SSI. Apa itu? Syukur, sabar, ikhlas. Syukur, sabar, ikhlas. Bersyukur kepada Allah. Allah sakitkan. Di situ ada rahmat Allah, ampunan dosa, pembuka pintu surga. Maka nggak boleh panik, nggak boleh cemas, nggak boleh gersuloh bahasa Jerman ya, mengeluh. Kecemasan, ketakutan, mengeluh menambah beban penyakit. Harus ridho, ikhlas akan ketetapan Allah. Oleh karena itu, tatkala kita sedang sakit, keluarga kita sedang sakit, ingatlah Allah. Allah sedang sayang kepada kita. Boleh jadi akibat dari kita belum mencintai Allah. Bertepuk sebelah tangan. Kalau kita saling mencintai dalam kehidupan ini, mencintai dunia, mencintai istri, suami, anak, ayah, ibu, kekasih, atasan, dan sebagainya. Apabila kita tidak menepati janji, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, tidak disukai dia, maka akan mulai bergeser. Kalau orang saling mencintai, kemudian mengkhianati salah satunya, kecewa. Ini Allah. Kukasih engkau harta, tahta, wanita, berbagai macam kenikmatan. Mata masih bisa memandang, mulut masih bisa bicara, lidah masih bisa mengecap, makan yang enak-enak, tangan masih bisa bergerak, kaki masih bisa berjalan.
Tapi kenapa enggak bersyukur dibandingkan orang yang cacat dan sebagainya? Aku sayang engkau, hai hambaku. Aku sakitkan engkau. Aku ingin mendengar rintianmu. Kita lupa sholat, lupa infak, lupa baca Quran. Kau ngaku Islam. Di mana cintamu kepadaku? Maka obatilah dengan ASI. Hanya Al-Quran. Isnya sholat. Inya infak. Maka pengobatan secara akidah yang utama sentuhan Al-Quran. Sifat. Sholat. Maka tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi sakit, kecuali sudah di alam koma. Berdiri, duduk, berbaring, isyarat. Maka pertama sentuhan orang yang sedang sakit, kabar gembira. Gembirakan dia, jangan ditakutin. Allah, ayah, umi, abi, jangan gelisah, jangan takut. Allah sayang ayah, Allah cinta ayah. Begitu juga dokternya dan perawatnya. Kalau di antara yang ada teman-teman sejawat dan dokter, pertama ingatkan Allah. Allah, ada Allah. Wa idza maritu fa huwa yasfin. Ingatkan Allah. 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 Itu semangat. Ayah, hidup mati kita di tangan Allah. Kesembuhan di tangan Allah. Jangan ragu, jangan cemas, jangan takut, jangan mengeluh. Ini. Doa. Terus ingatkan. Perlu sentuhan kasih sayang. Kasih sayang. Keluarga yang bersamanya harus sabar, ikhlas, lemah lembut. 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Termasuk dokternya, perawatnya, dan yang menjaga peran ofis itu. Perlu sentuhan batin. Kadang dibentak-bentak. Sabar ngapain sih, Pak? Tunggulah. Ini kan masa umum, bukan rumah Bapak. Wah, terus jangan. Ayah, nak, sabar ya, Allah. Allah sayang kita. Kesempatan kita beristighfar. Astagfirullah. 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 La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bimbing. Bimbing. Kalimat itu akan menghantarkan kekuatan. 4. 1. Menghilangkan rasa sakit dan nyeri. Yang kedua, mempercepat kesembuhan. Yang ketiga, memudahkan dokter untuk mendiagnosa. Yang keempat, menghapus dosa, membuka pintu surga jikalau kematian tiba-tiba. Itu obat sebelum obat. Astagfirullah. Astagfirullah.
kan tempat yang nyeri itu. Boleh dia yang sakit, boleh keluarganya. Begitu masuk rumah sakit, dokter menyapa dan senyumnya, semangat. Ayah nggak apa-apa, insya Allah sembuh karena Allah. Ingatkan terus, ingat Allah. Ingatlah, dokter membimbingnya. Suster membersamainya. Keluarga tenang, jangan gugup, jangan bersedih. Kadang-kadang kan ya namanya manusia ya Peter, belum tahu. Kesedihan, kecemasan, kepanikan keluarga mempengaruhi proses penyakit itu, kondisi sakit itu. Tatkala yang menunggu itu menangis, gugup, gagap, sedih, dia melihat dengan matanya dan batinnya, dan itu akan memperberat penyakitnya itu. Maka hadapi dengan tegar, tenang. Tegar, tenang di hadapan pasien, cengeng di hadapan Allah gitu loh. Jangan terbalik. Apalagi di ruang ICU, jangan, tahan. Maka penyakit jangan masuk ke ruang ICU. Tenang. Ingatkan kalimat terakhir. Tegar di hadapan pasien, cengeng di hadapan Allah. Itu kan terbalik sekarang itu. Di hadapan pasien cengeng, di hadapan Allah tenang-tenang sambil main dan penungguin, nggak boleh. Orang yang nunggu orang sakit itu harus dalam keadaan iman, berwudu, doa dan zikir. Begitu masuk rumah sakit, banyak baca kalimat thayyibah atau Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, minimal Al-Ikhlas 3 kali. Hafal Quran seperti Al-Quran, Al-Ikhlas. Biar ikhlas. Maka Al-Quran sifat. Maka bagi pasien-pasien yang sudah dalam keadaan kritis, dengar Al-Quran, morotal, samping tempat tidurnya. Beli tip kecil, 200.000 boleh. Ada morotal itu. Ada 30 juz. Ada sholawat, ada zikir. Dengarkan itu. Ya Allah, jadikanlah ayat ini, sholawat ini sebagai obat syafaat yang kiamat dan obat ayah hamba yang di situ. Ingatkan terus Allah. Jangan nonton TV. Di ruang sakit ada TV, nonton berita-berita, ijazah palsu, wah jadi macam-macam nanti. KPK sedang ini, Menteri Keuangan sedang ini, ada hati-hati. Perlihatkanlah kalimat-kalimat zikir, sholawat, Al-Quran, sinar cahaya, syafaat nanti. Itu Quran, akidah dan sunnah. Al-Quran. Boleh jadi selama ini kita jarang membaca Al-Quran. Allah sakitkan agar saat sakit itu senantiasa bermanja-manja dengan Allah, dengan bacaan Al-Quran, dengan zikirnya, salawatnya. Gitu. Jangan kosong di situ. Asbab istighfar yang banyak, soal yang banyak saat sakit itu Allah akan mudahkan, tiba-tiba hasilnya bagus. Dokternya, oh iya, tenang. Kalau pasien itu gelisah, cemas, hasil diagnosa dokter lama, berubah-berubah. Kemudian ingatkan untuk doa. Dalam salat ada doa. Ya Allah, hamba ridho
hamba ikhlas menerima takdirmu ya Allah. Jika sakit ini karena dosa-dosaku masa lalu yang belum kau ampuni, hamba ridho, hamba ikhlas. Semoga menjadi penghapus dosa hamba ya Allah. Lah tempatlah hamba bertobat dan taat sebelum wafat ya Allah. Agar hamba selamat dunia dan akhirat. Kalau masih bisa ngomong, kalau nggak bisa keluarganya, di situ. Terus ingatkan, doa ridho akan ketetapan Allah. Harta bertusuk duit sekalipun kata Nabi, menghapus dosa. Luar biasa. Harus itu. Nah, dokternya juga mengingatkan sholat. Makanya kalau berobat di rumah non-Islam itu juga resikonya tinggi sekali. Resiko tinggi sekali. Bisa digeser akidah kita atau tidak baca basmalah. Sesuatu yang tidak baca basmalah tertolak berkahannya. Kalau dokter non-Muslim Bismillahirrahmanirrahim, nggak akan mungkin. Maka memilih rumah Islam penting, dokter Islam penting. Begitu, bukan sembarangan. Karena diawali dengan basmalah akan turun keberkahan. Dan proses percepatan kesembuhan, kalau meninggal pun husnul khotimah. Kalau dokter non-Muslim nggak akan berpakai basmalah. Ini akidah, sunnah. Ya. Yang kedua, doakan dokternya. Ini nggak pernah kan? Doa orang sakit itu mustajab. Keluarga yang menunggu mustajab, doakan dokternya. Setelah baca hamdalah, salawat, ya Allah, hidup matiku di tangan Engkau. Jiwa raga milik Engkau. Kesembuhan milik Engkau. Hamba mohon kepadamu ya Allah, bimbing dokter yang menanganiku, yang menangani suamiku dan perawat yang bersamanya dengan ilmumu, caramu dan kehendakmu dan iman dan Islam. Semoga para dokter dan perawat itu memberikan kesabaran, keikhlasan, ketelitian dan ketepatan mendiagnosa jenis penyakit dengan cara yang benar dan obat yang tepat, halal dan thayyib, atas izin untuk sembuhkan. Baru Al-Fatihah. Karena ada obat yang haram. Lah, tidak dokter, yang lain saja. Hidup matiku tangan Allah. Masih ada obat yang lain? Apa dokter jamin obat itu bisa sembuh? Enggak juga. Banyak obat yang haram, banyak yang dari latin babi banyak sekali. Cuma kata dengan jantung di situ. Maka Rasul berikan obat madu, habatus sauda, korma, jin, teman-teman, bekam, hijamah, ulqiyah, syarat-syarat sunnah banyak. Tapi kadang kita tidak yakin, kita tidak yakin. Jadi doa pertama ampunan dosa, doa kedua mendoakan dokternya, ini cara. Doakan dokternya agar bimbing dokter itu tajam penglihatannya, benar diagnosanya. Kan kadang-kadang kan salah diagnosa. Salah diagnosa. Sudah 3 bulan di rumah sakit ini begitu, pindah rumah sakit lain, hasilnya astagfirullah, salah ini. Salah. Nih, terapi. Oh. Dokter juga enggak sembarang dokter. Seorang dokter terbang jam terbang pengalaman dalam mendiagnosa. Tapi dengan kekuatan doa tadi, siapapun dokternya akan dibimbing oleh Allah, tajam diagnosanya, tajam analisanya, rujukan dibimbing oleh Allah. Maka perlu kekuatan 3 komponen: pasien, tim medis, dan keluarga untuk berdoa.
dokternya berdoa, perawatnya berdoa, pasiennya berdoa, keluarganya berdoa, sahabat-sahabat berdoa. Kekuatan doa bersama itu memberikan energi kesembuhan. Jika kematian tiba, husnul khotimah. Ini yang harus kita pahami. Kalau keluarga sedang sakit dan sebagainya, nggak usah bingung, nggak usah cemas. Kecemasan, kebingungan itu gak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Saking cemasnya, bingungnya, datang setan masuk. Sana pakai dukun, isim, jimat, macam-macam. Ini ada harus pakai bahaya sekali. Hati-hati, jangan sudah jatuh tangga ketiban tangga. Kanker tauhid. Nah, Qur'annya asli tadi Al-Quran, salat. Salat. Dalam salat itu ada doa di situ. Setelah salat ada zikir dan doa. Maka Al-Quran akan menyembuhkan dalam kehidupan apapun masalah. Baca Al-Quran. Penyakit fisik, penyakit rohani, Quran. Dan penyakit itu bukan sekedar karena bakteri dan virus, bukan penyakit non bakteri non virus, psikis. Maka dokter harus jeli. Kadang kan didiagnosa nggak ada apa-apa, tapi keluarnya terasa. Lihat, keluarnya sama, penyebab beda-beda. Ada seorang datang, mual, pusing, panas, mulut pahit dan sebagainya. Datang lagi sama, oh ini, baca ini, baca ini. Yang kelima ke enam, belum tahu udah ditulis sebabnya. Lagi musim flu. Padahal penyebabnya beda. Pertama karena pola makan tidak benar, kan masalah suami atau istrinya, masalah pekerjaan, penyebabnya beda. Maka obatnya pun harus beda penyebabnya. Sekarang banyak dokter ember. Jadi genting bocor, kasih ember. Udah penuh, embernya tarik, kasih ember lagi. Penyebabnya gentengnya retak. Ditambal. Sudah ini, diganti yang baru, kan itu bisa aja. Sekarang kan banyak ini. Pokoknya ini. Mohon maaf. Jangan sampai teman-teman sejawat menggadaikan akidah, hati-hati. Karena demi dunia, apa obatnya dikasih? Nah, penyebabnya itu beda. Ada kontrak dengan farmasi, obat udah ini, macam-macam itu. Hati-hati, hati-hati. Maka kekuatan Allah lebih dahsyat daripada obat. Obat perlu secara medis, tapi kekuatan Allah lebih utama. Dan saat minum obat pun harus kekuatan doa. Doa. Jangan juga tergantung kepada obat. Tergantunglah kepada Allah. Wallah. Obat itu ada unsur-unsur kimia. Kalau komplikasi ada jantung, ada mah, ada saraf, obat dokternya 3. Kalau dokter 3 obatnya juga 3 resep. Dari jantung obatnya 5, dari paru-paru 9, dari ini 4. Dikumpulin 1 tas, diminum pagi, siang, sore. Nah, hati-hati. Hati-hati. Maka perlu konsultasi berahli. Obat ini kandungannya apa, dok? Ini gini. Berarti cukup ini aja. Cukup ini aja. Kalau di Indonesia kan enggak. Dokternya 3, ngasih resep dokter 5 obat, 4 obat setiap hari pagi, siang, sore. Hati-hati.
ginjal kena nanti dan sebagainya. Tambah komplikasi lagi. Makanya itu, di situ ada madu, ada korma, ada batu sauda, ada hijamah dibekam, ada ruqyah. Quran ada ruqyah. Baca Quran, baca Quran. Sholat. Mungkin sholatnya belum khusyuk, wuduknya yang benar, terus asih. Al-Quran, sholat, ini infak. Makanya berobatlah dengan sedekah. Maka banyak pasien-pasien kami yang minta sedekah. Ada kisah menarik. Dia sopir di Adikro, buat kami. 1,5 tahun terkapar di rumah. Sudah dari rumah sakit A ke rumah sakit B, kemudian sudah enggak ada apa, pulang. Setelah ada pengumuman di masjid, Pak Abdullah meninggal kali ya, ternyata bukan. Dia ingat petuah ceramah kiai-kiai. Sedekahlah. Dia punya simpenan di almari untuk persiapan umroh, karena dia orang pesantren, 5 juta. Ingat dia nggak bisa apa, nulis saja. Ini. Sedekahkan semuanya. Baju, sedekahkan semuanya. Bisakan 1. Saya nggak tahu, esok atau lusa aku meninggal. Sudah begini. Apa yang terjadi? Atas izin Allah. Perlahan. Mulut yang keluh jadi lemas. Luar biasa. Langsung hari ke-7 beliau bisa membaca Al-Quran. Dzikir, istighfar, sholawat, baca Al-Quran. Sudah 10 tahun sampai hari ini bisa ngantar ini sekarang. Luar biasa. Dokter angkat tangan. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Sedekah yang terbaik. Itu hanya sedekah yang terbaik. Kita beli rokok sehari 20.000 mampu, jajan 100.000 mampu per hari. Kenapa sedekah tidak mampu? 5.000, 10.000. Korban nggak mampu. Betul. Maka lakukan itu. Jadi sakit itu tidak perlu ditakutin. Itu fitrah sunnah. Semua orang mengalami sakit. Proses menuju sakit adalah hal yang diketahui. Jadi karena dosa, perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah, dan ridho akan ketetapan Allah. Jadi ada dosa diampuni dengan istighfar dan tempatan suka, ada yang disakitkan pada ridho, jadi menghapus dosa. Pola makan, kalau sayang, Allah itu maha penjemburu. Tadi karena dosa disakitkan. Yang kedua karena boleh jadi pola makan kita. Allah perintahkan fal yang durul insanu ila ta'am. Maka hendaknya manusia seperti apa yang dimakannya. Sementara kita tuh nggak memperhatikan pola makan kita. Yang penting enak, selera, harganya murah, terjangkau, yang duitnya pas-pasan. Kalau yang duitnya banyak gak ada masalah. Makan di Hongkong, makan di ini, pulang lagi. Banyak banget yang begitu. Sebenarnya sedekah tidak. Haji belum. Umrah apa lagi? Allah tegur. Nah, disakitkan agar pola makannya diatur. Kalau di rumah kan dimarahin, dikasih tahu, malah ngapain sih? Mumpung sehat. Mati udah urusan Allah, tenang aja, bismillah aja. Udah kan? Malam-malam sop kambing, iga bakar, tongseng, gulai, pecah ikan, buahnya pisang, anggur, terus kemudian makan durian. Udah jam 11 malam pulang ceramah, langsung subuh gak bangun-bangun. Bawa ke rumah sakit, hati-hati. Maka Allah sayang, disakitkan karena merasa tadi sokan tadi
maka pola makan diambil oleh rumah sakit. Dengan sakit itu harus diikutin, nggak ada yang ini. Yang tadi biasa makan sate, tongseng, pecah ikan, kopi tuber macam-macam. Nah, masuk rumah sakit, pola makan diatur rumah sakit dengan metode 3J. Orangnya jelas, sunahnya jelas. J pertama jenis makanan, J kedua jumlah makanan, J ketiga jam makan. Nah, makanya orang dulu itu nggak pinter, tapi bener, hanya SR, sekolah rakyat. Tapi panjang urusan panjang umur urusan Allah, sehat walafiat. Tajam firasatnya, makannya ngati-hati, orang dulu begitu. Jenisnya tidak mengandung 3P, pengawet, pewarna, perasa, itu kan. Sekarang kan serba pengawet, serba pewarna, serba perasa. Anak sekarang itu anak kecil sudah mulai kanker rahim, kanker payudara, miom kista. Bahkan beberapa bulan yang lalu 17 anak SD sudah gagal ginjal. Sebulan cuci darah sekali. SD dan SMP. Minumannya, makanannya serba instan. Wah. Kalau orang dulu kan enggak, air putih gitu kan ya. Bahkan air mentah pun diminum di sawah. Enggak apa-apa. Itu sehat orang dulu itu. Belum terkontaminasi dengan bakteri dan virus. Halal dan thayyib. Ayatnya ya ayuhanas kulu mimma bilati halal dan thayyibah. Wahai manusia, makalah apa yang benar di bumi yang halal dan thayyib. Halal jenisnya, cara mendapatkan dan benar cara makannya. Orang dulu itu kalau mau makan ayam, nyari orang yang taat di antar kampung itu untuk motongnya itu. Dia tajam berasanya, gak gampang maling, gak gampang marah gitu loh. Orang itu benar-benar luar biasa. Hanya SR, gak ahli agama, berjiwa agama. Halalan thayyibah. Begitu orang dulu. Jumlahnya puluhan ribu, makan pun yang berlebihan. Sedikit makan. Kalau kita sekarang dikit-dikit. Karena dikit-dikit makan, dikit-dikit sakit. Gitu loh. Orang dulu jarang sakit. Paling-paling kan dulu pegelinu, pinggangnya, jinjik-jinjik cucuknya gitu ya. Minum jamu gitu ya. Minum keputihan, daun sirih 7 lembar, direbus, diopok-opok. Ya. Sekarang kenapa pola makan tadi? Sedikit makan, terapinya apa? Sudah datang. Tadi minum madu, batu soda, hijamah, bekam, puasa luar biasa. Orang dulu banyak tirakat, puasa harian, saum Daud. Orang dulu yang puasa Daud itu biasa-biasa aja, sekarang jarang. Cari makan, cari puasa. Pekanan, Senin Kemis. Bulanan, Yaumil Bid, 13, 14, 15. Tahunan Ramadan. Jadi ahli puasa. Rasul bersabda, berpuasalah kalian akan sehat. Sedikit makan, bukan dikit-dikit makan. Itu. Sudah dikit-dikit makan, dikit-dikit berdiri, makan berdiri. Wah. Orang dulu nggak ada makan berdiri itu. Orang kampung nggak ada, pamalik makan berdiri itu. Maka ayam kampung lebih mahal. Sekarang banyak makan berdiri. Pesta nikah makan berdiri ingin berkahwatan sulit jauh depan dari api. Makan pesta macam-macam, ya diundang pejabat-pejabat, gak ada fakir miskin. Sejajar makanan yang terhidang dalam pesta. Mengundang orang-orang kaya, orang terhormat tidak mengundang fakir miskin. Wah, ini. Sedikit makan. Dengan duduk, dengan tangan kanan. Itu. Sedikit makan. Sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga air. Jadi nggak kemaruk kalau orang Jawa Timur bilang itu. Sekarang apa-apa dimakan, yang penting nggak membayar. Yang penting mumpung jabat, mbok ada jatah, hati. Orang tua kita dulu punten, nggak kolu makan itu kalau dia makan di warung, di pesta, sementara anak istri nggak makan, nggak ketelan. Jadi pejabat bisa makan kalau rakyatnya kelaparan. Nabi ingatkan, Pak, dikatakan orang itu beriman, manakala dia tidur dengan pulas sementara rakyatnya dalam.
Itu jumlah makanan, jenis makanan yang terakhir jam makan. Nabi itu kadang-kadang sehari sekali, kadang-kadang 2 kali, pagi, sore. Maka jam makan rumah sakit pagi, siang, sore, nggak ada malam. Jenisnya juga nggak ada pengawet, bawang peras, maka rasanya hambar. Jumlahnya juga dibatasi, nggak ada nambah. Walaupun dia juragan rumah makan Padang, nggak ada tambahan juga rumah makan Padang. Belum dimakan sudah ada tambahan. Masuk rumah sakit sudah dipas umurnya, berat badan, penyakitnya. Oleh karena itu jaga pola makan sesuai dengan akidah dan sunnah, insya Allah akan sehat walafiat. Jadi nggak perlu kita khawatir pulang dari sini mulai kita puasa saum Daud, Senin Kemis atau Yaumil Fitri, silahkan. Jaga pola makan yang halal dan thayyib. Mulai kita makan rebus-rebusan, mulai dulu kan. Apa-apa serba goreng, cuma satu yang nggak digoreng, sendal jepit. Sampai serba goreng kan, terong goreng, timun goreng, apa serba digoreng sih, hati-hati minyaknya. Kecuali goreng sendiri terjaga, itu pun jangan terlalu berlebihan. Mudah-mudahan sebelum ini mengantar kepada kita, ayahanda, bunda, jaga keluarga kita dari pola makan yang baik, aktivitas tidak berlebihan. Kadang-kadang itu kita kan gitu, karena kejar dunia lupa jiwa kita. Lapar ditahan, haus ditahan, ngantuk ditahan pakai kratindeng, itu kan kencing ditahan. Demi apa? Demi kerjaan. Hati-hati, rezeki itu nggak akan kemana-mana kok. Nah kan Allah sudah atur rezekinya itu. Yang penting kita kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, tuntas dan berkualitas. Tapi ingat Allah, itulah. Waktu sholat gitu. Kalau sebenarnya gampang kalau ingin solusi Indonesia itu sakit ini dan sakit ini Indonesia ya. Nah, ingat Allah aja. Meeting rapat, wakbar, tinggalkan. Stop semuanya. Sholat berjamaah, berdoa. Udah. Berjamaah, kabulkan. Udah tahu bermasalah. Rapat, meeting di mana-mana lupa sholat. Oh, masih jam segini nanti aja lah. Stop. Semua komando. Sholat berjamaah di masjid. Bukan di rumah. Begitu. Berdoa. Cari siapa? Oh, ini kepala kantor. Berdoa. Oh, kepala kantor berdoa gitu. Pemimpin yang adil gitu. Kita mentuhankan keilmuan tapi lupa pada Allah, minta kepada Allah. Hasil rapat hari ini apa? Sehingga terjadi manusia yang sehat sosialnya, sehat pikirnya, hati berzikir, otak berpikir, tangan mengukir. Refleksi dari iman. Al-iman tasdikun bil qalbi wa iqrarul lisan wa amrul arkan. Hati, ucapan, dan perbuatan ditundukkan, dipatuhkan, senantiasa bermanfaat untuk masyarakat, umat, bangsa, dan negara. Baik, ada sesuatu yang ingin disampaikan, saling mengisi. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Usia sudah lansia. Ini rata-rata sudah 50 tahun ke atas ya, atau 40 tahun ke atas.
umur 40 tahun ke atas sudah isyarat harus senantiasa menjaga pola hidup dan pola makan. Bagaimana mendeteksi jika sudah usia lanjut penyakit apa gitu ya? Ya itu. Ini. Secara fisik kita harus secara profesional dan proporsional harus check up. Jadi rutin check up ke laboratorium, ke lab, dengan konsul kepada dokter. Setelah itu kita tahu hal-hal apa yang harus kita lakukan. Mungkin pola makan, aktivitas, atau apanya itu diatur di situ. Oh iya. Ini. Sehingga dengan check up itu mengetahui fungsi-fungsi organ tubuh kita apa yang sedang tidak baik. Dan kalau bisa labnya tuh ada 2 atau 3. Jadi cross check. Kadang-kadang lab satu beda juga gitu loh. Alat itu kan tergantung bagaimana kalibrasinya gitu loh. Nanti ini, oh gini. Oke. Kemudian kita harus terang dulu. Kadang-kadang ada orang yang takut akan informasi, itu berbahaya juga. Saya ada teman, orang dulu, nasionalisme tinggi, pejabat, saat itu eselon 1, dan saat pejabat harus jenderal TA, dia paling tidak mau. Kalau begitu, mau dari pikiran, orang kan beda-beda kan, begitu tahu, soal pakai ini, waduh, ya Allah, akhirnya di pikiran, jadi sakit benar, suudon, sejujurnya aku ada beberapa prasangka hambaku, ketakutan, wah akhirnya ini menurunkan gaya hidup. Nah. Jadi jelas itu bagi orang yang siap menerimanya harus siap dulu. Kalau nggak siap jangan. Berpengaruh juga nanti terjadi itu, wah mendingan nggak cek apa saya nah, gitu. Kalau sudah tahu atau belum tahu, kita harus banyak bersilaturahim pada orang-orang yang tahu. Dikasih tahu gini. Pertama, menjaga ketenangan hati. Tenang dulu. Bahwa hidup matiku tangan Allah. Kesempatan Allah. Ikuti sunnah dan perintah Allah. Pertama, punten dengan pola makan tadi. Pola makan tadi 3J tadi. Jenis makanan, jumlah makanan, jam makan. Itu tadi. Apalagi udah usaha-usaha ini. Hindarkan si goreng-gorengan sama sekali, kecuali goreng sendiri. Jelas, tapi gak berlebihan. Sebab minuman yang sebab rasa ini pewarna, pengawet, perasa hindarkan. Mulai dengan air putih, air hangat, madu, ini madu, perbanyak puasa, perbanyak puasa, zikirnya kuat, sholawatnya kuat, mohon kepada Allah insyaallah. Yakin. Kekuatan doa itu mengalahkan dokter. Mengalahkan dokter. Kekuatan doa itu. Jadi nggak perlu takut ini. Kan ada orang yang ini cemas nggak perlu informasi gitu kan. Itu lebih nggak usah nggak apa-apa. Tapi dengan dijaga tadi jenis makanan, jumlah makanan, jam makan. Mulai nggak makan malam lagi. Orang dulu tuh nggak ada makan malam. Orang dulu itu kalau udah maghrib udah selesai dikir baca asmaul husna sampai isya tidur. Jam 1 malam bangun mandi dikir sholat begitu orang dulu gitu. Nah sekarang kan enggak berpengaruh itu. Ceramah-ceramah malam. Maka di tempat kami di Adikir itu jamaah almarhum itu enggak boleh ada acara malam. Malam boleh sekali-sekali tapi sampai jam 9. Sampai jam 9. Nanti karena potensi penyakit umur di malam. Habis makan terus tidur kan harus 4 jam setelah itu atau 4 sampai 5 jam bergerak itu baru tidur. Kalau udah kekenyangan gimana? Diabetes muncul karena malam tadi. Ginjal, usus buntu, bergerak. Apalagi minumnya es kopi. Kan ada sekarang di mana es kopi ya sekarang. Nah, jaga itu.
jaga pola makan dan ketenangan. Terus bangun silaturahim, Pak. Kalau udah sebutkan ingin menyampaikan undang-undang masa-masa lalu, ngomong dengan itu udah obat, Pak. Ngobrol santai sambil ngopi itu ngobrol perkara iman tentang akhirat tuh sambil santai nggak apa-apa, tapi gini itu obat. Sering-sering datang ngumpul makan bareng, minum bareng, ini ngobrol sama seumur gitu loh. Nah itu obat. Kalau usaha dalam 60-an itu udah beda, apalagi dulu jadi pejabat itu langsung datang sama rakyat. Kalau biasanya jabat itu post power syndrome kan, wah biasa dilayanin, kemudian masyarakat dicuekin, jadi pikiran juga itu, nggak dorangin, nah, makanya biasa-biasa aja gitu loh, biasa-biasa aja. Alhamdulillah saya dari dulu bermasyarakat, jadi nggak ada masalah walaupun sudah pensiun. Saya pensiun tahun 2012, sempat dari satu aktivitas. Kemudian dokter tadi, iya, memang sekolah itu mahal, terutama kedokteran. Wah, kedokteran, saya sudah habis 1 M, wah 2 M, sampai Pak, orang ngelamar ke satu orang, kamu punya rumah belum? Gajimu berapa? Mau ngambil anak saya membiayai anak saya habis 3 M. Apa yang dekat? Itu baru ngelamar. Itu praktek di rumah sakit, di puskesmas, bayarnya BPJS. Gini macam-macam. Wah, nggak kembali ini. Kembali kepada iman. Untuk iman. Niatkan aku jadi sekolah di kedokteran itu ada menebar ilmu, sedekah, amal soleh. Rezeki Allah yang atur. Begitu. Ada kontrak Pak sekarang tuh dengan tukang obat, ya kan? Obat ini, pokoknya dokter silakan dokter ini obat ini perlu kenapa? Dokter obat itu yang dokter ini terus itu. Nanti akhir tahun jalan-jalan ke luar negeri, umroh atau itu. Nah, karena Pak, kok ini di apotek ini resep apa nggak ada resep dokter begitu. Maka kembali modal. Semua kembali kepada pribadi. Ada dokter yang soleh juga banyak. Pak, nggak perlu Pak ini, Pak itu ini saja. Coba Bapak mulai jaga makannya, banyak aktivitas bersilaturahim, minumnya ini Pak ya. Nih saya kasih obat sebentar menghilangnya sendiri. Nah, gitu. Ada gitu. Ada juga ini nggak ada Pak di sini, yang ada di sana Pak ya betul gini. Ada juga begitu, model begitu. Oleh karena itu juga hati-hati ke tempat dokter. Dokter pun juga sugesti kan. Tergantung siapa. Oh gini, ada juga kata dokter itu belum, tapi duduk aja ini. Udah kenapa? Gak apa-apa, Bapak kesapean aja. Pak makan apa tadi Pak? Udah, ini Bapak banyak minum ini Pak ya, minum air putih hangat yang banyak, bacaan basmalah, Al-Fatihah, baca sholawat sekian kali, dan ini macam-macam. Nah, oleh karena itu, jadi siapapun kita yang sekolah ini, sekolah itu bukan untuk balas dendam. Karena ilmunya bermanfaat untuk umat dan masyarakat. Perhatikan Allah aturan rezeki itu. Bukan juga dari pasien, tapi dari sesuatu yang duga-duga. Ada aja nanti. Ada orang si ini nggak ini, ada orang yang kaya, yang dermawan, ini udah, alhamdulillah, ini udah. Ada teman saya di Mampang Indah 2 itu dokter gigi, tapi bayarnya pakai cek melulu itu. Tapi kalau yang nggak mampu, ada aja gitu. Nah, jadi kita bagaimana kita? Jadi jangan sampai kita kuliah di kedokteran karena mahal nanti balas dendam pada pasien. Itu nanti akan diperlukan akhirat. Kuliah hukum lama lu nggak boleh begitu. Jadi ahli hukum, ya bahaya, hati-hati. Jangan menjual ilmu untuk kepentingan pribadi sesaat di dunia, tapi berkepanjangan di akhirat. Baik. Ada lagi? Ya, semoga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Pak Kiai, para Ustadz,
dan saudara-saudara saya seakidah. Mohon izin untuk sedikit berbicara Pak Kiai. Ini pengalaman nyata saya. 5 tahun yang lalu saya kena stroke Pak Kiai. Bertongkat dan kemudian ngomong agak cadel. Lalu keluarga saya membawa ke rumah sakit saya, ke rumah sakit umum Pasar Minggu. Ya, di sana saya dihadapkan oleh seorang dokter wanita, cantik Pak Kiai. Kenapa saya katakan demikian? Masih muda ya? Iya, karena nggak pakai jilbab, nggak pakai apa-apa gitu Pak Kiai. Jadi kelihatan cantiknya. Ya, setelah periksa saya, dokter itu menasehati dan memberikan obat 5 macam. Ketika mendengar suara saya cadel, dia bicara begini, Bapak harus banyak-banyak bicara. Kalau perlu karaokean Pak, begitu. Ya, itu. Karaoke. Iya. Nah, kemudian sebulan kemudian saya cek lagi. Kebetulan dokter yang itu berhalangan, dokter pengganti. Ya, dokter ini memang nggak kelihatan cantik, tapi anggun. Ya, karena dia berjilbab. Ini kenyataan Pak Kiai. Ya, kemudian setelah memeriksa dia menasihati, Bapak orang Islam kan? Nah, supaya cadelnya hilang, Bapak banyak baca Al-Quran dan berzikir. Kalau perlu kuat-kuat Pak. Itu nasihat beliau. Nah, ini pengalaman nyata saya. Alhamdulillah sekarang saya bisa seperti ini lagi, sehat walafiat. Ini cuma sebagai pengalaman buat kita Bapak. Benar apa yang Pak Kiai katakan tadi. Kita kembalikan kepada Allah semuanya. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih, semoga Bapak panjang umur dalam taat, sehat walafiat. Jadi wajah dokter cantik itu jadi obat. Jadi obat juga, semangat. Akhirnya dia harus nggak kembali lagi ya mau ketemu dokter itu. Tapi Allah sayang, Allah tahu, ku ganti engkau dan dokter yang Islami, bukan karaoke kan? Jadi menurunkan syahwat nanti kan, bermasalah lagi nanti, sakit syahwat nanti. Dokter yang solehah, anggun, dikir Pak, baca Quran, dikir, astagfirullah Pak. Atas izin Allah sembuh, yakin. Makanya berobatlah kepada Allah, semua akan dimudahkan. Udah yakin. Dahsyat istighfar luar biasa. Istighfar, sholawat terus. Istighfar, sholawat, la ilaha illallah, terus. Tadil nanti akan mudah dengan Allah atur semuanya. Allah, cahaya, energi Allah, malaikat mengaminkan. Udah, sembuh. Atas izin Allah. Makanya yang mustahil bagi manusia dan mustahil bagi Allah. Benar Pak. Itu ada buktinya sini kan. Buktinya ada. Asbabnya wanita cantik yang nggak berjilbab, terlihat kecantikannya, Bapak dah tua, hati-hati loh Pak. Nah kira-kira gitu, hati-hati kamu, Allah tahu kan. Tuh ganti engkau obat yang sesungguhnya, dikir. Maka Bapak masih ingat dokter yang muda tadi ya? Ya nggak apa-apa, ikut aja Pak, jangan datangin lagi. Ingat istri, jadi obatnya begitu. Kalau lihat sesuatu yang cantik yang bukan milikmu, bukan istrimu, cepat-cepat kamu pulang, temuin istrimu. Nah, saya gitu aja. Udah Pak ya? Udah lain kesempatan kita dialog lagi. Nanti kita berbincang-bincang masalah remaja, keluarga dan sebagainya, boleh. Insyaallah mudah-mudahan renungan berbagi informasi pagi hari ini bermanfaat. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang pagi hari ini, sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita tutup dengan kalimat-kalimat yang indah